never came up in my mind that I would get cancer. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, gereja gimana, ntar suami saya gimana, anak gimana. Rasanya maut itu di depan mata. Mungkin tidak menyalahkan Tuhan tapi bertanya banget gitu sama Tuhan. Di hati, di pikiran tuh selalu harus besar, harus besar, harus besar. Tuhan cuma bilang nanti terus kalau jadi besar kamu, maksudnya tuh karena kamu gitu. Nah momen itulah momen betul-betul dihancurkan semua ambisi. Tuhan mau ajarkan terutama untuk saya lebih banyak fokus mengurus keluarga. Selamat datang kembali kepada special episode dari Into the Deep, special live from Seattle. Ya, minggu lalu kita sudah mulai bicara dengan teman-teman saya, adik-adik saya yang dahsyat, Pastor George, Pastor Selfie, mengenai panggilan mereka untuk akhirnya bisa berangkat ke Seattle. Well, saya ingat banget, it was December 2016. 2016 kita anterin ya adik-adik kita ini dan menginjak. Dan tentunya semua berharap atau menganggap as a beautiful story. It was winter ya kan, snowing, asik banget ke Amerika. Tapi episode ini akan membuka mata kalian. Bagaimana Tuhan, bukan berarti kita gak mau enak, tapi Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih dahsyat. Yeah. Nah, mungkin silahkan George atau Selfie yang mulai ceritakan gimana mulai masuk dan bagaimana akhirnya Tuhan menuntut berdirinya komunitas kalian yang ada di Seattle. Silahkan. Iya, kita waktu itu ingat banget datang Desember 2016. Tanggal 11 kita mendarat di LA, ya lalu besokannya tanggal 12 kita ke Seattle. Ya disitulah kita akhirnya sama-sama ketemu Ko Andi Cilia, and then waktu itu ya masih baru pertama kali datang ya. Kita juga sempat jalan-jalan ke Kanada sama Ko Andi Cilia and family, ke Whistler, ya baru dari Indonesia mendarat. Minus 18. Langsung minus 18. Beku ya di gunung situ ya. Dan ya masih awal, jadi ya we were very excited. Ya ketemu orang-orang baru segala macam. Pas itu Desember kan banyak acara Christmas di sini ya. Jadi kita mulai ketemu, dikenalkan lah sama orang-orang yang tinggal di sini. Lalu masuk Januari ya kita mulai memikirkan ya dari Desember itu sih sebetulnya mulai memikirkan what's the plan gitu ya. Lalu apa yang harus kita kerjakan. Dan waktu kita mulai masuk Januari, kita mulai persiapkan segala sesuatunya mulai dengan rumah doa waktu itu. Rumah doa. Rumah doa, betul. Dan boleh tahu berapa orang pertama yang? Waktu pertama pasangan suami istri yang pertama kali ikut. Dua orang berarti. Dua orang. Betul. Dimulai dengan kalian berdua plus kita berdua plus Jos juga. Jadi berlima. Berlima. Betul. Ya dimulai dengan rumah doa berlima. Dan baru beberapa minggu pasangan ini ajak satu orang lagi gitu. Jadi awalnya kita mulai dengan rumah doa justru waktu itu. Dan akhirnya bulan Februari awal kita adakan KKR. Waktu itu di satu hotel dengan ruangan kapasitas 30-an orang lah ya. Waktu itu kita bikin KKR pertama. Dan hotelnya di Linwood ya? Bukan. Di Linwood, iya. betul. Ya. Waktu itu kita di hotel, lalu baru tanggal 19 Februari 2017 itulah ibadah perdana kita. Waktu itu. 19 Februari 2017. Anniversary-nya. Kalau boleh tahu komunitasnya namanya apa? Komunitasnya namanya Bethel International Church Seattle. Jadi BIC Seattle. BIC Saudara yang mungkin pas liburan di Seattle, anak-anaknya mau ke Seattle, ini di bawah ada description-nya, alamatnya, Instagram-nya sudah bisa. It's a good community yang di mana anak sudah bisa bertumbuh. Go ahead. Ya, jadi itu awal kita ibadah perdana ya waktu itu. Dan it was very excited.
Karena kita cuma bertiga, jadi saya main gitar. Saya ingat banget saya WL main gitar, ya. Shelfie khotbah, Josh waktu itu masih umur 8 tahun dia. Iya. Jadi dia multimedia. Jadi kita ganti-gantian aja begitu. Ya nanti saya khotbah, dia WL, tapi saya masih gitar terus waktu itu. Sampai akhirnya Josh juga main kahon, pelan-pelan lah Tuhan kirim sampai mulai di tahun 2017 yang sama, bulan September saya ingat banget kita mulai pindah ke tempat yang lebih besar. Karena waktu itu ruangannya udah mulai gak muat. Dan di tempat yang lebih besar itulah, di sebuah kampus yang ada di Linwood juga, Tuhan mulai kirimkan banyak student-student yang dari Indonesia yang sekolah di kampus itu. Yaitu paling banyak waktu itu dari kampus itu, dan kita mulai jangkau jiwa-jiwa anak-anak mahasiswa waktu itu yang sekolah di Seattle. Terus gimana kalau Shelfie waktu itu ekspektasinya baru pindah dari Indo terus ke sini, ada sempat culture shock gak waktu itu? Mungkin culture shock sih enggak ya, tapi ya waktu itu betul-betul semuanya sendiri ya kalau di sini. Mungkin shocknya cuma itu aja sih, karena kan semua sendiri. Nah, itu yang Betul surprise-nya kalau jadi gembala di luar negeri. Semuanya sendiri. Apa aja yang sendiri? Dari apa mulai aja? jadi supir, jadi Ya, tukang betul. gulung kabel, Yes. persiapkan equipment, Masak juga. Masak. Ya. semuanya sendiri. Angkat kursi sendiri. Jadi Pasang GA. sound system. Pastor jemput ke Jemput airport. ke airport, jemaat. Pindahan. Pindah. Kita ngangkat-ngangkat kasur, lemari juga. Ya, itu semua itu kadang-kadang mungkin di luar ekspektasi ya. Karena di Indonesia kita semua biasanya gembala itu ya datang pagi tapi nggak paling pagi biasanya. Dan pulang paling cepat gitu. Thank you untuk volunteer saya yang duluan dan paling lambat pulang gitu. Itu juga kita alamin waktu dulu. Waktu Iya. tahun 1900 berapa? 99. 99. Iya. Kita juga seperti itu. All in one istilahnya. Semua kita sendiri. Gitu. Selainnya apa semua sendiri, apa yang baru buat kamu, Shelfie? I think itu aja sih. Mungkin ya ada, of course orang-orangnya punya perspektif yang berbeda ya dengan di Indonesia. Karena mungkin culture di sini juga. Jadi banyak hal yang mungkin kita juga harus adapt ya. Kalau ya kita percaya, kalau kita diajarin dulu di sekolah Alkitab kan pokoknya kalau kita penginjilan di satu daerah baru itu seperti kita harus adapt the culture, harus ngerti culture seperti apa. Jadi contextual evangelism gitu, benar-benar sesuai dengan konteks di saat itu. Kita very excited waktu itu, jadi kita benar-benar all out, kerjain semuanya tanpa mengeluh, benar-benar cari jiwa. Sampai saya ingat George waktu itu ke kampus-kampus sampai dipikir dia mahasiswa di situ. Karena belum banyak rambut putih kayak sekarang. Always look young, Pastor George. I love it. Okay. Iya, jadi itulah kira-kira ya waktu Iya. itu. Pernah nggak kita mulai. ngalami penolakan, rasa penolakan tuh pernah nggak? Waktu awal-awal itu. Orang Iya. diajak gitu maksudnya. Iya, waktu itu ada hal-hal yang kita coba bawa dari Indonesia, ya seperti the way we lead contohnya, terus bahan-bahan untuk di small groupnya segala macam. Nah tapi saya ingat banget ada satu momen di mana salah satu leader yang dulu kita coba karena mungkin soal komitmen terlambat kita tegur, wah saya kaget karena ternyata gaya seperti itu kita nggak bisa bawa dengan cara yang sama gitu loh. Jadi kita melihat bahwa ternyata memang again culture, dan kita di situ belajar juga bukan hanya mewajibkan orang untuk wajib on time, wajib nggak boleh absen, pelayanan, pertemuan ini, tapi kita lebih membawa mereka kepada you belong here. Dari situlah yang membuat tanpa saya ngomong wajib-wajib, dan di situ saya mulai berubah the way we lead. Dan juga mereka jadi waktu dewasa itu. juga. Mereka Ya, jadi dewasa. ada kesadaran ya. Jadi mereka bukan lagi diharuskan, tapi mereka punya kesadaran di situ. Nah, sebagian tentunya kalian berdua kan orang-orang yang juga profetik. Nah, apa sih kira-kira kekuatan, atau bukan kekuatan ya, spiritual mapping di Seattle ini tuh
orang kuatnya itu apa sih kira-kira menurut kalian yang udah hampir 10 tahun? Iya. Di sini itu dari sejak dulu kita mulai pelajari, memang bukan hanya Seattle ya, Washington State, tapi West semua Coast. seluruh West Coast dari ujung atas ya Washington kita yang paling ujung, lalu ke bawah California, Oregon, California. Nah itu memang daerah liberal yang sangat kuat sekali. Dan peperangan rohani yang cukup luar biasa kita hadapi adalah justru menghadapi orang-orang yang menolak tentang adanya Tuhan, ya, lalu mereka mendukung pernikahan sejenis, mendukung aborsi dan sebagainya, dan disitulah yang membuat saya ingat banget hari-hari awal kita baru datang, saya mengalami di mana waktu saya buang air kecil ke toilet itu keluar darah di situ. Oh my God. Itu keluar darah. Lalu pergi ke dokter, pas dicek dokter bilang you're fine, nggak ada apa-apa. Wah saya langsung ngerasa, ini peperangannya nggak main-main di sini. Gitu, dan memang banyak yang berkata bahwa ini tanah ini begitu keras. Ya dimana untuk kita gali itu memang kita hanya menggunakan kuasa Tuhan aja, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Ya padahal dengan Seattle yang 9 bulan setahun orang bilang hujan ya. Tapi tanah secara rohani itu Secara keras. rohani keras, betul. Kapan waktu kalian akhirnya saya dengar BIC akhirnya memutuskan untuk menjangkau lebih ke international community, rather juga mencintai Indonesia tetap, tapi kapan atau apa tanda apa sehingga kalian berdua mulai shifting, tentunya dengan bahasa Inggris, dengan semuanya lebih ini. Apa yang membuat kalian? Iya, jadi waktu awal kita buka tuh bilingual ya waktu itu ya, jadi Inggris dan Indonesia karena ada yang non-Indonesia juga. Lalu kita September pindah ke kampus yang saya cerita tadi di awal, itu ternyata momen dimana Tuhan mulai memberikan satu visi. Sebetulnya visi ini dari yang Mazmur 2 ayat 8 itu udah dapat dari sejak di Indonesia. Saya cerita di episode sebelumnya. Tapi di situ Tuhan perkuat, Tuhan ingatkan lagi. Mazmur 2 ayat 8, bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Lalu Tuhan mulai taruh dalam hati kami, mulai khotbah ibadah dalam bahasa Inggris. Wow. Wah saya itu kalau buat dia lebih gampang ya. Karena dulu di Indonesia juga sering menerjemahkan pembicara dari luar negeri. Terus dia juga ngajar bahasa Inggris. Nah saya pas-pasan bahasa Inggris ya. Tapi di situ Tuhan kasih satu kemampuan yang menurut saya itu betul-betul bukan kekuatan saya sendiri. Sampai ada saya ingat banget satu kali saya khotbah, ya awal sih memang hancur. Yang bule juga agak-agak bingung nih, khotbah apa nih Pastor George. Tapi saya ingat satu momen jemaat datang kepada saya, dia bilang, Pastor dulu pernah sekolah di Amerika ya? Saya bilang, enggak pernah. The way you speak tadi itu seperti kamu sekolah di Amerika. Dia bilang, saya bilang, itu saya percaya bukan saya. Favor of God. God's favor, betul. Karena visi itu dia. When there is vision, there is provision. Ya, amin. Itu dia. So good. Amin. Nah terus kira-kira waktu itu ada kendala apa lagi yang dihadapi waktu mulai komunitas ini ya? Ya satu hal yang kita mulai lihat itu pada saat kita mengalami di mana momen kita rindu bangsa-bangsa itu datang, ya perubahan culture itu nggak gampang, dan penyesuaian culture juga gitu, sehingga ada orang-orang yang sometimes mereka ya, kita bukannya nggak cinta Indonesia, kita bukannya nggak kangen Indonesia, tapi visi bangsa-bangsa itu membuat kita lebih Tuhan taruh melihat segala latar belakang gitu loh. Bukan hanya orang Indonesia, tapi bukan hanya juga orang Amerika juga, tapi misalnya dari orang Jepang, dari Taiwan segala macam. Nah itu yang satu pergumulan yang buat kita cukup nggak mudah, karena kita harus mengubah segala sesuatunya, termasuk soal makanan segala macam. Ya, kalau gereja-gereja Indonesia di Amerika terbiasa habis gereja ada makan. Nah, saya mulai bilang sama jemaat, siap-siap nih, nggak ketemu soto, kadang-kadang kita akan ketemu model makanan yang lain gitu loh. Itu memang nggak mudah juga. Harus berubah itu. Betul. Karena for the sake of the vision tadi. Betul, ya. karena visi itu tadi, betul. Well, jadi memang itu yang juga doa saya buat mereka, bilang Tuhan, karena kami berdua juga punya pengalaman mengembalakan di luar negeri. Saya coba bilang Tuhan, biarlah mereka survive, ya, faithful, karena musim-musim yang tidak mudah, adjustment, trust issue, jemaat dan segala macam. Nah,
tadi kan kita udah dengar bagaimana Tuhan paksa kalian keluar dari comfort zone. Iya. Ya, tapi kita berdua as a friend, juga kakak-kakak rohani, kita pernah dengar, bukan hanya keluar dari comfort zone, tapi Tuhan taruh di zone yang jauh dari comfort. The lowest. The lowest dan mungkin sampai waktu saya dengar itu sempat, aduh, kita nggak nyangka bahwa bukan hanya keluar dari comfort zone, tapi masuk ke zone yang mungkin saya nggak no idea, bahkan kami berdua speechless bagaimana untuk bisa memberi kekuatan waktu itu. Mungkin bisa, atau Sylvie dulu atau George, silakan. Ada apa dalam kehidupan kalian dalam lagi bangkit-bangkitnya itu ya, gereja kalian waktu itu kan? Iya. Ya waktu itu kebetulan masuk masa COVID. Jadi waktu itu gereja kita kurang lebih hampir 80-90% itu anak muda ya. Okay. College students, international students dari Indonesia dan berbagai bangsa yang lain. Lalu tiba-tiba pada waktu itu ya kita pokoknya kan waktu itu all out, memberikan semua buat Tuhan. Sampai satu titik di mana waktu COVID terjadi, semua international student itu disuruh pulang dengan pemerintahan waktu itu. Jadi basically kita udah tinggal cuma 10 sampai 15 orang waktu itu. Wow. Dari yang udah hampir 100 langsung turun ke 10 sampai 15. Tapi juga di titik itu seperti Tuhan lagi membongkar kita gitu loh. Karena situasinya pada waktu itu saking kita sibuk pelayanan, kita jojoran memberikan buat Tuhan. Kita sebetulnya tidak sadar kita lupa sama keluarga kita sendiri gitu. Jadi waktu itu di tengah-tengah situasi di mana sebetulnya gereja berkembang, keadaan keluarga kami tidak baik-baik saja gitu. Jadi secara dalam hubungan suami istri, rumah tangga itu sebetulnya banyak konflik yang akhirnya terpendam, tidak dibereskan sampai akhirnya sampai satu titik bukan cuma dalam rumah tangga tapi juga pada waktu itu saya mengalami sakit kanker gitu. Sir, Ya. gimana kamu, the day kamu find out itu, kok bisa akhirnya tahu itu? Well, awalnya itu saya pendarahan, menstruasi tidak lancar waktu itu, pokoknya sering lama. Sampai yang terakhir itu pendarahan itu sampai 1,5 bulan tidak berhenti gitu. Sampai muka saya pucat, tapi karena saya pain tolerance-nya tinggi, saya sebenarnya nggak terlalu berasa gitu. Tapi orang-orang semua jemaat udah bilang, wah, harus periksalah ke dokter. Takut karena waktu itu takut bayarnya mahal. Di sini kan kesehatan mahal sekali gitu. Jadi waktu itu akhirnya saking udah dikasih tahu sama orang-orang, akhirnya udahlah, yaudah deh coba ke dokter gitu. Waktu ke dokter periksa ternyata ada miom di dalam rahim. Gitu, akhirnya dirujuk untuk USG dan segala macem, sampai akhirnya at the end saya dijadwalkan untuk operasi, untuk pengangkatan miom. Miomnya tadi. Iya, pengangkatan miom. Ini belum tahu kalau ada cancer. Nah begitu diangkat miomnya, berapa hari setelah operasi itu, tiba-tiba rumah sakit telepon gitu. Disuruh datang sore itu juga gitu ke itu udah urgent ke doctor's office. Iya. Ya of course kita waktu itu sudah ada feeling lah ya gitu. Wah, there is something not right gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita berangkat sama-sama, dan waktu di doctor's office dia cuma bilang, I'm so sorry I have to tell you this, tapi waktu kita patologi miomnya, ternyata miomnya itu cancerous gitu. Jadi satu-satunya jalan adalah kamu harus diangkat rahimnya. Stadium berapa? Nah waktu itu belum ketahuan. Jadi setelah ketahuannya itu setelah setelah diangkat di patologi, dan itu stadiumnya cukup advance 3C1. Iya, waktu itu. Iya, jadi saya juga mengalami masa-masa di mana harus di kemo, harus diradiasi, dan masa-masa itu adalah masa-masa COVID ya. Jadi nggak gampang juga gitu. Saya kan sempat kehilangan rambut. Iya, karena waktu itu karena kemo itu, dan saya sempat ngalamin vertigo hebat, sampai telepon 911, sampai wah pokoknya a lot of things yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Saya waktu itu masih belum 40 umurnya, almost 40 tapi belum. Never came up in my mind that I would get cancer gitu. Nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang.
Dan waktu dengar kabar itu, of course kita shock, of course kita ada ketakutan, ada kekhawatiran. Yang saya pikirin waktu dengar kabar itu cuma satu, Tuhan gereja gimana, ntar suami saya gimana, anak gimana. Orang yang pernah ngalamin cancer pasti tahu bagaimana rasanya maut itu di depan mata gitu. Jadi waktu itu, waktu ngalamin itu, kita ngerasa dunia kita cukup porak-poranda lah ya. Dengan situasi yang ada dan ya sempat merasa seolah-olah kok ini terjadi sama kita gitu. Padahal kita datang ke sini diutus untuk melayani, untuk jadi misionari, kok malah mengalami hal seperti ini. Mungkin tidak menyalahkan Tuhan tapi bertanya banget gitu sama Tuhan, why this is happening gitu. Dan why us gitu. Kenapa waktu kita taat ngikutin kehendak Tuhan, tapi malah ini semua Tuhan izinkan terjadi gitu. Iya, tentunya iya. Tapi seorang Sylvie yang tangguh, yang kita semua tahu banget, bahkan di Indonesia Sylvie yang seringkali jadi sandaran bahu banyak orang-orang yang di counseling. Kamu pernah ngalamin benar-benar helpless, powerless, bahkan nggak tahu masa depan kamu ya. Iya, ya waktu itu benar-benar semuanya harus bergantung sama George waktu itu kan. Biasanya apa-apa independen. Saya dari dari muda waktu tercerai-berai keluarga itu semua everything I do it myself. Dan merasa jadi lemah lah ya gitu ya secara mental, secara fisik. Kalau habis kimo tuh berapa hari sudah kimo itu aduh badan rasanya kayak habis ditabrak sama truk gitu. Semua hal yang biasa dikerjain jadi gak bisa dikerjain. Jadi beban orang. Iya jadi beban buat orang lain, exactly. Itu berapa lama itu proses itu? Probably in total hampir setengah tahunan kali ya. Waktu divonis itu 2020 bulan November. Iya, bahkan miomnya waktu itu kalau nggak salah dari sejak September. Iya, September. Jadi selesai kimo terakhir dan radiasi probably around Mei Iya, tahun berikutnya. Jadi ya 2021. setengah tahun lebih ya, 7-8 bulan lah kira-kira gitu waktu itu. Puji Tuhan, saya dengar karena Tuhan buka jalan, semua akhirnya ditanggung ya biayanya. Iya. Jadi Ya itu di dahsyat. balik semuanya itu ya, di balik kita nggak mungkin secara finance gak siap sebagai missionaries, Iya. tapi ya beruntung find out-nya di sini di Amerika, Iya. yang betul. memang pemerintahnya punya kemampuan untuk bisa menghidupi atau menyehatkan warganya gitu. Pembiayaan yang diberikan itu sebetulnya bukan dari pemerintah, tapi justru dari rumah sakitnya sendiri. Oh, dari rumah sakit bukan Iya, pemerintah. Bukan pemerintah. Jadi Mereka tergerak 100% untuk iya. itu ya. Oh, wow. Nah, waktu itu dalam masa-masa itu dia ada proses di pernikahan, proses di hubungan, kesehatan. Waktu itu sebagai seorang suami dan kepala keluarga dan seorang hamba Tuhan, George gimana sikapnya waktu itu George? Iya, ya terus terang saya pada saat dengar dokter vonis ini cancerous, saya shock dan saya bilang Tuhan sama dengan Sylvie. Banyak why-nya di situ. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita udah tinggalkan segala sesuatunya dan ada di sini, dan di situ ternyata Tuhan mau ajarkan terutama untuk saya lebih banyak fokus mengurus keluarga daripada pelayanan. Bukan berarti lalu pelayanan juga nggak diurus, tetapi betul. family first. Family first. Itu I family agree, first. I agree. Dan dari situ saya mulai memperhatikan dan siapkan segala sesuatunya. Dan masa COVID itulah yang membuat ya di sisi lain juga bersyukur karena segala sesuatu jadi online. Jadi saya betul-betul bisa fokus untuk take care of Shelby waktu itu. Dan pada saat momen dimana Tuhan proses seperti itu, di situ Tuhan ternyata juga banyak proses saya. Karena di Indonesia terbiasa dengan crowd besar, panggung yang besar, jumlah orang yang besar. Sampai di sini menciut, lebih kecil. Di hati, di pikiran tuh selalu harus besar, harus besar, harus besar. Nah momen itulah momen betul-betul dihancurkan semua ambisi. Yang untuk kebanggaan diri sendiri. Karena Tuhan cuma bilang nanti terus kalau jadi besar kamu. Maksudnya tuh karena kamu gitu. Karena sebelum COVID itu memang dalam waktu 3 bulan kita hampir 100 itu untuk mengembalakan di Amerika tidak mudah sebabnya.
dengan segala sesuatu keadaan yang ada. Tapi momen itu yang Tuhan hancurkan itu brokenness, the humility process. Itu yang kami alami, terus khususnya saya ya. Karena itu tadi terbiasa dengan yang besar, jumlah yang besar. Tuhan bilang fokusnya jangan di situ. Sekarang family first, gereja kamu adalah keluarga kamu. Itu dulu yang kamu harus perhatikan, dan ya itulah yang membuat saya akhirnya tahu bahwa Tuhan ini bukan lagi kami. Dan the lowest point of our life itu yang membuat kita akhirnya melihat sekarang fokus kita kehendak Tuhan, ya keluarga. Dan saya percaya waktu kita mulai melihat pelayanan itu adalah sebetulnya cermin dari apa yang kita lakukan di keluarga kita. Iya. Bagaimana kita memperlakukan orang, itu yang saya melihat itu di sini justru yang terutama. Waktu saya memperlakukan Shelfie, Josh, anak kami, itulah bagaimana saya melihat jemaat seperti itu. Dan itu yang menjadi satu seperti chain ya, mata rantai. Nyambung, apa yang kita alami itu juga akan dialami jemaat. Dan apa yang mereka alami itu cermin dari keluarga kita juga. Ya kan, sesehat pernikahanmu, sehat itu pula pelayananmu. Itu kata Pastor Jeffrey. Itu pun yang kami belajar di situ, bahwa benar-benar pernikahan itu harus dijaga ya. Dan saya percaya waktu masa COVID tuh banyak sekali hubungan demi hubungan yang dipulihkan. Karena mau gak mau kan mereka satu rumah ya. Nah jadi disitulah pemulihan itu terjadi gitu. Wah, praise God. Kalau ada satu ayat yang bisa mewakili hidup kamu, ayat apa yang bisa? Mungkin di saat-saat saya ngalamin lembah itu kali ya, Pastor Andi. Jadi waktu itu ada satu ayat di Mazmur yang bilang bahwa the rock that is higher than I, itu selalu terngiang-giang di hati saya The gitu. rock? That is higher than I. Jadi Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Dan kadang-kadang kita ngelihat masalah itu juga seperti itu. Padahal sebenarnya the true rock is Jesus himself gitu. Jadi Tuhan mau saya melihat kepada rencana Tuhan yang jauh lebih besar di tengah situasi yang tidak baik. Gitu. Dari seorang yang kayaknya dihancurkan gitu ya. Ternyata di situlah muncul satu pengertian bahwa dialah. Karena dia udah pernah dihancurkan juga. Iya. Iya. Kalau saya bertanya sama Shelfie, if there's anything in your life yang kalau bisa di-repeat ya, kalau Tuhan kasih jadi, Shelfie pilih satu keadaan yang bisa aku cancel, yang bisa aku batalkan. Ada gak kira-kira dalam hidup kamu? Saya rasa mungkin enggak ya. Karena saya menyadari bahwa semua proses yang dialami itu justru membentuk saya seperti saya sekarang. Gitu. Amin. Karena saya melihat bagaimana Tuhan pulihkan keluarga kami lewat sakit yang saya alami. Tuhan memulihkan hubungan dengan anak. Tuhan memulihkan hubungan dalam cara kami memandang gereja, cara kami memandang pelayanan, walaupun memang gak mudah gitu waktu itu. Tapi tanpa proses itu saya rasa saya gak bisa ada seperti saya sekarang gitu. So good. Ya karena itu satu jawaban yang bijaksana banget. Karena kalau kita rubah atau kita minta belum tentu kejadiannya bisa hari ini. Iya. Nah kalau Pastor George, ayat apa yang bisa menyimpulkan kehidupan George Ari Bernard? Ya, saya selalu teringat Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ternyata gak berhenti sampai di situ. Kata-kata berikutnya mengatakan bagi mereka yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. Jadi waktu kami melihat itu saya terus terang momen-momen itu saya yang sering bilang sama dia, udah kita pulang aja deh. Udah kita pulang aja deh, saya bilang. Sempat ada perkataan. Sempat ada perkataan itu karena Tidak mudah. Tidak mudah, bukan hanya dari sisi sakit, tapi banyak proses lainnya yang menghancurkan memang ego saya juga, keakuan saya juga. Di situ saya sering kali bilang udah kita pulang aja di Indonesia dan sebagainya. Tetapi waktu ayat itu muncul yang terpanggil, nah itu yang Tuhan selalu ingetin.
kami ada di sini karena Tuhan panggil. Ya, mengasihi dan terpanggil. Kalau bukan karena panggilan Tuhan, saya percaya mungkin kita akan tinggalkan semuanya ini. Tapi karena kita tahu God has called us. Kita mau taat whatever it takes. Ya, dan di situ nggak gampang buat kami. Khususnya saya secara pribadi, dan saya bilang Tuhan, rasanya tapi momen-momen dimana you have to burn the bridge. Burn the bridge, bakar jembatan. Ini bukan berarti kita melupakan Indonesia. Tapi it's about calling. Yang membuat kita akhirnya, Tuhan, kalau memang Tuhan mau kita ada di sini tertanam, bertumbuh dan berbuah seperti biji itu jatuh ke dalam tanah dan mati, baru menghasilkan buah. Itulah momen itu. We are proud of you guys. I mean, like, yang tidak mudah memang, dan dalam keadaan yang memang belum memungkinkan untuk bisa pulang ke Indonesia, tentunya tidak mudah. Ya, but our support with you, our community Indonesia juga supporting you guys. Thank you untuk menjadi contoh. Dan para pemirsa, kita semua tahu bahwa tidak mudah. Ternyata menjadi gembala di Amerika atau di luar negeri manapun, kita pikir, wah, this is good. Ternyata bukan hanya mengenai keadaan negara yang baik, tapi proses itu gak bisa kita hindari. Ya, tentunya ya. Ya, tentunya diaminkan oleh spot di sini, puji Tuhan. Oke. Tapi juga ini loh, kita pengucap syukur karena anak kami juga kan dalam penggembalaan Pastor Josh, Pastor Shelfie. Ya, betul. Sehingga Jason yang saat ini di Melbourne juga dibentuk dengan bimbingan dari kalian gitu. Ya, tentunya itu yang menjadi kekuatan buat kami juga. Benih yang kami tanamkan dulu 10 tahun lalu ternyata juga akhirnya memberkati keluarga kami juga. So thank you behalf of the Chokros yang akhirnya Jason juga bisa bertumbuh secara rohani. Di akhir daripada episode ini, kalau ada bisa Pastor Josh ngomong pesan sesuatu untuk yang mendengarkan. Satu hal yang Tuhan cuma taruh dalam hati saya secara pribadi, apapun yang saudara sedang alami, kalau Tuhan katakan, I have called you to be there, then stay there, remain there, tetap di sana, dimanapun. Karena kalau apapun bicara pelayanan, pekerjaan, bisnis, apapun itu, dimanapun pasti ada proses. Mau di Indonesia, Amerika, atau negara manapun. Tapi satu hal, once Tuhan bilang stay, karena itu tempat padang gurun kamu. Dan waktu kamu masuk tanah perjanjian, kamu akan lihat buah yang dahsyat. Bukan hanya kamu nikmati, bukan hanya kita nikmati, tapi orang-orang di sekeliling kita. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Pastor Shelfie mungkin. Ya, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan banyak situasi yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Itu bukan tanpa tujuan. Semuanya itu Tuhan punya rencana yang besar di balik semuanya itu. Dan waktu kita tidak belajar untuk tidak melihat kepada masalah, tapi belajarlah melihat kepada Tuhan yang punya rencana yang besar dalam hidup kita. Disitulah Tuhan akan mengubahkan semua perspektif kita, melihat semua kejadian terjadi dari sudut pandang Tuhan, dan percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Lia, you want to say something? Untuk Pastor George, Pastor Shelfie, terus semangat dengan menyala-nyala dengan api Roh Kudus sampai nanti kalau Tuhan bilang udah waktunya, well done my son, my daughter. Ya, tetap semangat karena saya tahu waktu tadi Pastor George bilang kalau sudah dipanggil sesuai rencana Tuhan, tidak pernah ada yang gagal rencana Tuhan. Amin. Itu ya. Jadi juga bagi para pemirsa yang ada, kalau Tuhan sudah berbicara kepada engkau, ya panggilan itu sudah ada, mari lanjutkan, mari melangkah supaya rencana Tuhan itu tidak gagal, rencana itu tergenapi semuanya. George Shelfie, from the bottom of my heart, I want to say I'm proud of you. As a friend, as a
spiritual brother. I know it's not easy. Tapi kalau Ko Andi bisa lihat bagaimana kalian survive hari ini. Bahkan waktu saya khotbah 1 minggu yang lalu di komunitas kalian, I feel the presence so strong. Thank you for being faithful. Thank you for saying yes to the calling. Thank you for berani bertahan untuk jiwa-jiwa di tempat ini. And I believe Tuhan akan membela firman. Tuhan membela visinya. Dan doa terus. Ko Andi terus berdoa untuk BIC Seattle. Akan dipakai, bahkan Tuhan akan berikan tempat yang terbaik buat kalian. Amin. Puji Tuhan. Well, di akhir daripada episode ini, ada satu lagu, karena itu redeem kalau nggak ada worship kayaknya nggak enak. Dan yang bisa mewakili George dan Sylvie. Cerita, tema Sylvie dan George 2026. Lagu apa itu, George? Dari Mazmur 91. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Amin, amin. Worship. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Every day I live, I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my oath. Every day I live, I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my oath. I will stand with you, my Jesus, take my oath. I will stand with you, my Jesus, take my oath. Let's worship. Oh, Jesus.
kami berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengalami the lowest point of their lives, Lord. Aku berdoa buat kekuatan untuk menghadapi semuanya. Bukan badainya yang harus berlalu, bukan proses yang harus hilang, bukan orang-orang yang harus kami salahkan, keadaan yang harus kami salahkan, no. Tapi kami tahu setiap keadaan membuat kami fokus kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau berubah. Kaminya yang harus berubah. Cara kami memandang harus berubah. Dan kami percaya Engkau yang menguatkan kami. Anak-anakmu dikuatkan dalam nama Yesus. Be strong in the Lord. Jadi kuat dalam nama Yesus. Jadi kuat dalam nama Yesus. Keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Well, thank you untuk boleh mengikuti episode ini. Well, terbatas banget kita punya alat-alat karena darurat dan semua volunteers yang gak bisa dibawa tentunya. I wish volunteers nanti kita ada waktunya untuk pergi sama-sama. Well, thank you once again Pastor George Selfie, pembuka rumahnya. We love it. We always love Seattle. So dari Seattle to Indonesia, we love you. We'll see you in the next episode of Itu. God bless.